belajar matematika di Semansaro semakin asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel ini. Semoga apa yang akan Pak Anu sampaikan bisa membantu dalam memahami materi matematika. Tetap semangat dan selalu berusaha, karena matematika di Semansaro semakin asik. Oke, bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Materi terakhir kita pada semester ini adalah fungsi dari logaritma. Kalau kemarin kita sudah mempelajari fungsi dari eksponensial, sekarang kita belajar fungsi logaritma. Tentunya di fungsi ini kita akan belajar menggambar grafiknya. Nah, bagaimana cara menggambar grafiknya? Sama ketika kita mempelajari fungsi dari eksponensial. Kalau fungsi eksponensial adalah bentuknya eksponen atau bentuk pangkat, sekarang fungsinya adalah berubah. Yang akan kita bahas adalah tentang logaritma. Nah, bagaimana cara menggambarkan fungsi logaritmanya? Nah, misalkan kita memiliki fungsi logaritmanya adalah Y sama dengan 2 log X. Tentu di sini kita harus menentukan daerah asalnya. Maka misalkan kita tentukan daerah asal X-nya adalah dimulai dari 1, 2, 4, kemudian 8 dan seterusnya. Nah, bagaimana cara mencari titiknya? Maka tinggal kita masukkan ke fungsinya, fungsi ini. Maka kita akan mendapatkan nilai Y-nya. Untuk X sama dengan 1, maka nilai Y-nya itu akan sama dengan berapa? 2 log 1. Berapa ketemunya 2 log 1? Iya. Maka hasilnya adalah Y sama dengan berapa? 0. Kemudian untuk X sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 2 log 2. Maka hasilnya adalah Y-nya sama dengan 1. Ini ya, hasil dari 2 log 1 itu ketemunya 0. Sedangkan 2 log 2 hasilnya adalah 1. Seperti itu. Kita lanjutkan. Untuk X sama dengan 4, maka Y sama dengan X-nya kita ganti 4 ya. 2 log 4. Maka hasilnya berapa 2 log 4? Y sama dengan 2. Yang terakhir 8. Maka Y sama dengan 2 log 8. Maka ketemunya adalah Y sama dengan 3. Betul. Pak, daerah asalnya ini berarti boleh kita milih bebas? Boleh. Yang penting kalian bisa menghitungnya. Jadi kalau sini 2, bilangan pokok logaritmanya adalah 2, maka ya yang ini yang bisa kita hitung. Berarti kita pilih 1, 2, 4, 8. Kalau 3 Pak, berarti ya 1, 3, kemudian berapa? 9 dan seterusnya. Jadi tergantung dari bilangan pokok logaritmanya. Tinggal kita sesuaikan. Ini bebas. Nah, setelah kalian bisa menentukan titik-titiknya, berarti yang awal ini titiknya adalah apa? 1,0. Kemudian yang ini titiknya berarti X-nya 2, Y-nya 1, 2,1. Kemudian apa ini? Ya, jadi 4,2 dan
berapa? 8,3. Dari titik-titik ini kita gambarkan ke diagram kartesius. Tentunya yang perlu kalian ingat juga adalah apa? Bahwa ketika x-nya sama dengan 0, maka y sama dengan 2 log 0. Maka hasilnya apa? Ini hasilnya tidak ada. Maka gimana? Artinya grafiknya adalah mendekati, tapi tidak menyinggung ya. Mendekati x-nya 0 atau mendekati sumbu y, Nih grafiknya kalau kita gambarkan, kita lihat di samping kanan. Maka grafiknya yang pertama 1,0 di sini. Kemudian yang kedua 2,1 di sini. Kemudian ya kita gambarkan titiknya. Di sini adalah 2,1. Kemudian 4,2. Kemudian 8,3. Nah, tinggal kita tarik garis, kemudian di sini mendekati sumbu y. Mendekati sumbu y, tapi tidak menyentuh. Maka inilah grafik fungsi y sama dengan 2 log x. Kira-kira sudah paham membuat grafiknya? Nah, bagaimana ketika grafiknya kita kasih perlakuan ya, maksudnya gimana? Jadi tadi kita sudah bisa melihat bentuk dasar dari fungsi logaritma dengan bilangan pokok 2 log x. Nah, bagaimana Pak? Apakah ketika kita harus menggambarkan bilangan pokok logaritma yang lain, kita gambarnya hampir sama? Iya, hampir sama. Jadi gambarnya hampir sama. Contohnya, misalkan kita punya 10 log x, y sama dengan 10 log x. Maka hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Pasti melalui titik berapa di sini? 1,0. Gambarnya seperti ini. Pak, kalau 3, sini 3 log x sama. Grafiknya kayak gini bentuknya. Maka kalian sudah paham. Grafik fungsi logaritma bentuknya adalah seperti ini. Kalian cermati bentuk dasarnya. Ntar kita kasih perlakuan. Tentu bisa kalian lihat bahwa ketika y dan x-nya sama dengan 1, itu gimana? 10 log 1 hasilnya berapa? Ya sama, 2 log 1 ketemunya 0, berarti y-nya 0, maka pasti melewati 1,0. Tinggal kita ganti y-nya berapa? Berarti kita ganti yang mudah adalah 10 log 10, berarti ketemunya 1. Jadi kalau kita lihat gambarnya, kita geser ya, maka di 10,1 di sini. Jadi tinggal kita tarik garisnya saja. Jadi bentuknya saya kira seperti ini. Jadi tidak ada masalah ya. Kalau 3 ya berarti 3 log 3. Berarti di 3 di sini y-nya 1. Oke, kita lanjutkan ya. Geser dulu grafiknya. Nah, biar kelihatan. Nah, sekarang kalau kalian sudah paham, maka yang buat acuan adalah bentuk dasar ini. Jadi bentuknya dasar seperti ini. Misal kita akan merubahnya. Saya hapus dulu ini.
Misal kita akan merubahnya, kita kasih perlakuan. Jadi bentuk dasar yang tadi Y sama dengan 2 log X, kita kasih perlakuan atau kita kasih fungsi tambahan. Kita contohkan. Jadi misalkan tadi kita bicara fungsi dasarnya adalah Y sama dengan 2 log X, gitu ya. Maka grafiknya seperti yang samping kanan ini. Nah, ketika kalian harus mencari grafik fungsi Y sama dengan 2 log X plus 2, perhatikan ya, kita tambahkan ini perlakuannya, ditambah plus 2, maka grafiknya seperti apa? Maka kalau kita mencari menggunakan yang tadi, ya maka sama ketemunya, tak langkahnya sama. Tapi ketika kalian sudah paham, perhatikan, grafiknya adalah seperti ini hasilnya. Nah, yang kalau saya tutup dulu yang ini, nah hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Ditambah 2, ternyata hasilnya jadi seperti ini. Terus bedanya apa dengan yang tadi? Kita lihat. Nah, bentuk dasarnya seperti ini. Oh, artinya kalau ditambah 2 berarti bergeser ke atas. Yang tadinya berapa? 1,0 berubah menjadi berapa? 1,2. Iya apa enggak? Karena 0 ditambah 2. Ini kan hasilnya 0 ditambah 2, berarti Y-nya jadinya 2. Ini juga sama, 4. Tadinya 4,2. Maka karena Y-nya ditambah 2 ini, maka ini juga naik menjadi 4,4. Dipaham ya? Kalau ditambah berarti jadi nambah ke atas, bergeser ke atas semuanya. Ini perhatikan. Ini sama dengan ini sama dengan ini sama dengan ini. Yang 8 juga sama. Nah, kalau kalian sudah paham, berarti bagaimana ketika perlakuannya adalah dibalik sekarang? Misalkan perlakuannya adalah kalian disuruh menggambar Y sama dengan 2 log X dikurangi 2. Jadi kalau ditambah berarti ke atas, kalau dikurangi berarti ke bawah. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini yang Y sama dengan 2 log X min 2. Maka ini yang tadi, yang merah itu adalah yang dasar, Y 2 log X. Kalau dikasih perlakuan dikurangi 2, maka dia bergeser ke bawah. Tadinya 4,2 jadi 4,0 dan seterusnya, berkurang 2 berkurang 2. Oke, paham ya? Nah, sekarang itu kalau ditambah dan dikurangi, tapi ini di luar ya, di luar logaritmanya. Nah, sekarang kalau di dalam, ya, kalau di dalam perlakuannya, maksudnya gimana? Maka perlakuan yang berikutnya adalah, perhatikan ya, Y 2 log, sekarang di dalam logaritmanya, kalau X dikurangi 2 log X dikurangi 2, kalau ini di luar kan ya, ini yang di dalam. Oke, kita samakanlah positif dulu. Maka hasilnya seperti apa? Kita lihat. Ternyata dia bergeser ke kiri. Jadi kalian bisa mencermati, oh ternyata bergeser ke kiri berapa? 2. Bergeser ke kiri 2, yang tadinya 1,0, di sini 0,0, di sini berarti min 1,0.
Dan ini sama, tetap sama, ini perbandingannya sama ya, perbandingannya sama, ini sama nih. Oke, paham ya? Nah, tadinya 1,0 di sini jadi min 1,0. Nah, kemudian kalau perlakuannya kita rubah lagi, Y sama dengan 2 log X dikurangi 2. Pasti kalian sudah bisa menebak ya, kalau penjumlahan bergeser ke kiri, kalau pengurangan bergeser ke kanan. Apakah betul? Kita lihat, ternyata betul. Maka hasilnya adalah apa? Iya, di sini berarti 3,0. Dan perhatikan mendekatinya atau apa istilahnya, kalau yang dasar tadi adalah tidak boleh menyentuh garis, ya kan, sumbu Y, maka ini juga ikut bergeser ya. Tadinya X di X0, sekarang berada di garis apa? X sama dengan 2 ini, dari atas ke bawah. Jadi ini mendekati 2, yang ini mendekati min 2, kayak gitu. Paham ya? Jadi di titik 3,0, kemudian ini mendekati garis apa? Iya, X sama dengan 2. X sama 2 berarti sini, dari atas ke bawah ini. Saya kira tidak ada masalah ya pemahaman ini. Nah, perlakuan ini bisa kalian cermati atau bisa kalian gunakan ketika kalian mengerjakan soal menggambar grafik. Jadi kalian sudah paham, bisa cepat mengerjakannya. Karena apa? Karena sudah tahu pola dasarnya adalah ini. Ya, kemudian perlakuan yang berikutnya, misalkan kita balik sekarang atau dalam bentuk negatif. Misal kita, ini saya hilangkan dulu. Nah, misal Y sama dengan negatif 2 log X, seperti ini. Bagaimana hasilnya? Ya, kita lihat ya. Ternyata hasilnya adalah kebalikannya. Nah, jadi kalau kita kalikan negatif atau negatif logaritmanya kita kalikan negatif, maka hasilnya adalah kebalikannya, seperti ini. Begitu pula sebetulnya ketika di fungsi eksponensial ya, kalian bisa mempelajari yang seperti ini dengan pelakuan-pelakuan yang sama seperti ini. Oke, tidak ada masalah ya untuk kebalikannya. Nah, ini saya contohkan ketika bentuk soalnya dirubah. Jadi misalkan kayak gini, Y sama dengan 2 log seper X. Ya, seperti ini bentuknya. Maka yang bentuk seperti ini bagaimana? Ya bisa kita rubah aja. Berarti gimana? Ya, seper X itu sama aja dengan X min pangkat X min 1. Masih ingat ya? Kalau yang pangkatnya seperti ini berarti bisa kita pindah ke depan. Berarti min 1 dikali 2 log X. Maka ini bentuk yang seperti ini, maaf saya pakai kuning aja. Bentuk fungsi yang seperti ini sebetulnya bisa kita rubah ke dalam bentuk ya ini. Maka bentuk yang ini grafiknya sama dengan yang ini, seperti itu. Jadi ketika di soal
bisa kalian rubah ke dalam bentuk yang memang kalian sudah pahami grafiknya. Nah, kita lanjutkan pelakuan yang berikutnya. Saya hapus dulu aja. Jadi biar jelas. Nah, sekarang tinggal kita coba pelakuan-pelakuan yang lain. Jadi kalau kalian bingung ya tentunya kita kembali ke bentuk yang dasar apa? Mencari menggunakan daerah asal dan daerah hasil. Akan ketemu titiknya baru kita gambarkan. Nah, pelakuan berikutnya misalkan Y sama dengan 2 dikali. Nah, kayak gini ya. 2 dikali 2 log X. Atau di soal bisa saja bentuk yang seperti ini tuh sebetulnya dari Y sama dengan apa? 2 log X kuadrat. Ya apa enggak? Ini atas dan bawah sama. Nah, ketika kalian ditanyakan fungsi yang seperti ini, maka bisa kalian rubah ke dalam bentuk yang di atas. Jadi sama saja 2 dikali 2 log X gitu. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya adalah seperti ini. Wah, sama sebetulnya, cuma Y-nya, hasil Y-nya dikalikan dengan 2. Perhatikan. Yang ini tentunya tetap ya 0. Y-nya kan 0 ini. 2 dikali 0 tetap 0. Tapi yang tadinya 2,1, Y-nya 1. Karena di sini dikali 2 berarti menjadi iya. Jadi 1 kali 2 2 berarti 2,2. Kemudian yang 4,2. Karena Y-nya dikali 2 ini kan nilai hasil Y-nya dikalikan 2. Berarti yang di sini adalah 4,2, berarti menjadi 4,4. 2-nya dikali 4 dan seterusnya seperti itu. Nah, dengan seperti itu, pemahaman yang seperti ini, maka menggambar grafiknya menjadi lebih cepat. Kemudian pelakuan yang berikutnya misalkan kita punya Y sama dengan 2 log. Nah, ini beda dengan yang tadi ya. Ini misalkan X-nya untuk mengurangi. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, hasilnya seperti apa? Kita lihat. Hasilnya adalah jadi mirrornya. Ya, hasilnya seperti itu. Jadi seperti ini. Kenapa? Karena dikurangi X-nya 1. Kalau X-nya harusnya ketemunya ini ya, jadinya 0. X-nya yang dikurangi. Nah, misalkan kita contohkan lagi biar jelas. Untuk Y-nya sama dengan 2 log X, misalnya sini 4 min X. Perhatikan ya, hasilnya adalah ini. Nah, hasilnya adalah ini. Berarti apa? Mendekati X-nya mendekati 4. Nih, kalau yang tadi 1 min X berarti hasilnya mendekati 1 X sama, saya biar jelas. Nah, mendekati garis X sama dengan 1. Oke, jadi kalau bentuk seperti ini tinggal ya, kalau kalian bingung, kalau yang bentuk seperti ini kalian masih bingung memahaminya, berarti tinggal apa? Tinggal kita masukkan lah X-nya. Kalau X-nya 0, X-nya 0 berarti di sini ketemunya 1. 2 log 1 berapa? Iya, 0. Ya, berarti di sini. Dan seterusnya. Tapi dengan pemahaman tadi,
insya Allah kalian bisa memahami bahwa hasilnya akan menjadi seperti ini. Sebetulnya ya hanya kebalikannya saja. Kalau yang 1 min X, jadi seperti pencerminan nih gitu, dibalik. Nah, ketika 4 min X artinya yang bentuk 1 min X ini tinggal kita geser, ya apa enggak? Kita geser ke mana? Ke arah kanan. Ya, tadinya 0, 1, 2, 3, jadi 3. Seperti itu. Kalau 5 sini, ya berarti 4. Kalau 6 Pak, berarti 5. Sama dengan yang ini. Nah, sama dengan ini. Persis. Kalau sini misalkan 2 log 8 min X, berarti ke kanannya berapa? 7, kayak gitu. 6 mendekati apa? Mendekati 4 nih, mendekati 4. Kan gitu. Kalau 8 berarti mendekati X sama dengan 8. Berarti sampai di sini adalah 7. Seperti itu. Mudah-mudahan dengan grafik yang Pak Anung sampaikan di situ menggunakan aplikasi, kalian akan lebih cepat memahami. Kalau kalian masih bingung, silahkan kalian coba gambar-gambar lagi perlakuan yang seperti apa, bergeser ke arah mana, kemudian cara menggambarkannya bagaimana. Nah, itu dengan latihan kalian akan tambah paham. Tentunya ntar setelah ini kalian coba kerjakan latihannya. Setelah itu besok minggu depan berarti kita sudah bisa masuk ke penilaian harian yang kedua. Oke, untuk sementara kita cukupkan pelajarannya sampai ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.